Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai form. Form pada Office 365 bisa digunakan sebagai fasilitas untuk membuat survei atau untuk membuat kuis. Nah, ini ada dua new form. Form ini biasanya digunakan untuk survei. Di sini ada contoh pretest sama survei kepuasan. Kalau pretest berarti menggunakannya adalah yang kuis, sedangkan untuk survei pakainya new form. Ya. Kemudian ini yang daftar dari bila mana kita melakukan sharing. Bisa juga dimasukkan dalam grup. Kita langsung saja untuk cara membuat form. Yang pertama, klik new form. Kita kasih judul, misalnya survei peserta. Beri deskripsi, survei tentang apa, sehingga peserta nantinya itu dapat memahami tentang hal yang akan diisikan. Saya akan memberikan deskripsi bahwa survei ini tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan tentang pengajaran. Survei ini tujuannya untuk mengetahui tingkat kepuasan dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan. Add new, kita bisa memilih ada choice, text, rating, and depth. Bapak Ibu diharapkan dapat menggunakan semua fitur-fitur ini. Nah, pada kolom tanda segitiga ke arah bawah, kita masih dapat melihat ada ranking, record, upload file, net promoter score, and section. Kita coba satu persatu dari semua. Yang pertama, bila mana kita akan membuat survei, maka kita menuliskan permintaan nama responden. Pada nama, kita bisa memberikan contoh dengan mengklik subtitle. Bila mana ingin wajib dalam pengisian, kita required. Kemudian kita juga bisa melakukan restriction, ya, and branching. Restriction. Nah, restriction ini adalah syarat bahwa pada jawaban itu menuntut harus bagaimana, ya, ada number, ya, atau equal between, antara, greater, ya, dan lain sebagainya. Oke. Nah, karena ini untuk nama, maka kita tidak usah direstriksi. Nah, kemudian kita bisa membuat rating. Seberapa puaskah Anda mendapatkan pelatihan Nah, ini kita nanti peserta wajib
Jadi dengan menuliskan ya, ya. Dengan adanya deskripsi ini menunjukkan bagaimana arahan atau keterangan yang diberikan. Kita tambah lagi setelah rating, kemudian kita akan menggunakan multiple choice. Pada multiple choice kita bisa memberikan daftar pertanyaan peserta memilih apakah materi yang diberikan sudah sesuai. Misalnya ya, ini pertanyaan, setelah subtitlenya pilih salah satu sesuai dengan yang Anda rasakan. Ya. Misalkan cukup, ya, baik. Nah, kita bisa menambahkan melalui tekan enter, ya. Nah, selain enter juga bisa menambahkan dengan add, ya. Nah, kira-kira seperti ini jadinya. Kita tambahkan lagi setelah choice, kemudian text, rating, date. Nah, tuliskan tanggal mulai pelatihan. Berapakah? Ya, berapakah tanggal mulai pelatihan? Ya. Pilih tanggal yang sesuai. Masih wajib, ya. Kemudian kita akan membuat ranking. Oke. Berapakah ranking yang Anda berikan untuk pelatihan ini? Ya, pilih sesuai yang Anda alami. Ya, misalkan 1, 2, 3, tekan enter, 4,
5. Nah, nomor 1 menunjukkan peringkat atas. Oke, setelah ranking kemudian layout. Berilah penilaian sikap antar teman mengenai kedisiplinan. Bisa mengikuti upacara. Kehadiran. Bisa kehadiran. Kita juga bisa menambahkan statement ya. Mengikuti upacara. Nah, kita bisa menentukan bahwa skala layout ini nilai semakin menunjukkan nilai sikap semakin baik. Nah, ini ya, ini kita bisa tambahkan juga bisa mengadil dengan cara seperti itu. Kemudian kita memanfaatkan lagi setelah layout, upload file. Gimana caranya? Oke ya, kita klik continue, beri arahan unggah file foto Anda ya, foto dalam bentuk JPG atau PNG ya, maksimal 10 MB. Kemudian kita bisa membatasi 1 atau berapa sampai 1. Kemudian ini MB nya ya, 10 MB. Oke. Kita tambah lagi setelah tadi bisa melakukan upload Net Promoter Score. Nah, jadi ini apakah video pembelajaran yang Anda tonton dapat dipahami? Nah, nanti peserta itu pilih rentang pilih dari skala 0 sampai dengan 10. Semakin tinggi nilai yang dipilih,
maka akan menunjukkan nilai yang semakin section. Section ini tujuannya adalah bahwa bagian dari sebuah form itu lebih dari satu halaman. Misalkan yang atas itu section 2, yang ini adalah halaman berikutnya ya. Halaman 2 lanjutan. Nah, untuk lanjutannya saya sudah bisa mulai lagi untuk membuat ya. Nah, inilah langkah-langkah dalam pemanfaatan itu ya. Nah, sekarang saya akan buat satu lagi, nomor HP ya. Nah, kita membatasinya ya, bahwa kalau nomor HP itu kita tentukan ya, angka adalah angka ya. Jadi ini aturannya, angka adalah angka, mesti jawabannya harus angka. Kita ambil lagi ya, satu kali lagi. Bagaimana jika membuat pertanyaan jawabannya lebih dari satu? Ya. Sebutkan aplikasi yang ada pada Office 365, Excel, PowerPoint, Word, OneDrive, Swipe, OneNote, Nah, option 7 ini kita buat yang salah jawaban, maka kita tuliskan selain itu, berarti Google Chrome. Nah, inilah nanti jawaban yang salah ya, jadi Anda pilih itu. Oke, kemudian satu kali lagi saya akan pakai teks ya, bahwa jawabannya ini panjang ya. Jelaskan pengalaman Anda dalam mengikuti pelatihan. Ini nanti diharapkan jawabannya itu panjang ya. Nah, branching sekarang kita. Branching ini bisa untuk menuju ke pertanyaan berikutnya. Setelah pertanyaan nomor 1, maka menuju ke pertanyaan nomor 2. Setelah itu ke bisa halaman terakhir gitu, sehingga bisa melompat dari satu ke bagian yang lain, atau bisa menentukan
pada current ya pertanyaan ini ya, bisa menuju ke end form. Nah, ini bisa kita arahkan jika terlalu panjang, atau kita bisa dengan next setelah pertanyaan ini runtun gitu, tidak mengacak, artinya diarahkan setelah menjawab pertanyaan nomor ini maka bisa ke nomor ini, next ya, gitu. Kira-kira seperti itu ya. Go to ya kan, misalnya kan go to section 1 gitu kan, melompat. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi itu fungsi dari branching. Oke. Inilah untuk ya atau ke section 1 itu ya. Nah, branching optionnya seperti itu ya. Nah, kita bisa mereset dari branching itu sehingga nantinya branchingnya nggak ada ya. Kita kembali ke tadi yang dalam itu. Oke, baik, kita cukup untuk yang membuat isiannya. Sekarang kita atur untuk melakukan sharing. Untuk melakukan sharing, kita bisa mengkopikan ya link yang kita dapatkan. Kita copy ya. Nah, ya, tapi sebelumnya kita juga melakukan setting ya. Tujuan dari setting ini agar nanti sesuai dengan harapan kita. Who can fill out this form? Siapa yang dapat mengisi form ini? Anyone with the link can respond. Semua orang yang mendapatkan link dapat mengisikan sebagai responden. Kemudian hanya only people in my organization can respond. Artinya hanya orang yang berada di dalam organisasi yang dapat melakukan respon. Kemudian record name. Nah, record name ini tujuannya adalah untuk merekam nama. Kemudian biar tidak melakukan double melakukan survei, itu one response person diconteng. Kita juga bisa apakah masih bisa diakses atau tidak dengan mengklik ini. Nah, mohon maaf, respon survei sudah ditutup. Ini bila mana tidak diizinkan atau sudah kita tutup. Nah, kita accept, maka akan kembali dapat berfungsi. Start date, ini kapan kita akan memulai ya. Misalkan pada tanggal sekian, jam sekian ini mulai bisa dikerjakan. Nah, bila mana tidak menginginkan, ini bisa kita uncheck, artinya setiap saat bisa untuk melakukan tes. Kemudian kapan berakhirnya, end date, kita juga bisa, misalnya dari jam 7 sampai jam 8 akan. Kemudian pertanyaan supaya diacak ya. Ini juga bisa melakukan custom ya. Kalau ini mengacak ya, di survei nggak bisa ya. Nah, kita bisa menggantinya dengan tulisan kita, your response was submit. Nah, kita bisa tuliskan terima kasih atas respon Anda. Nah, kemudian kita bisa mengirimkan notifikasi send email receipt to respondent, pada responden email pada get email notification of its response, untuk respon yang lainnya dapat. Nah, seperti itu. Nah, baru kita melakukan share bila mana sudah semua. Oke, kita share, kita copy,
Nah, ini ada bisa dengan embed, bisa dikirim ke email, bisa juga untuk dibuat. Nah, QR code bisa di-download QR kodenya dan kita simpan. Ya, caranya tinggal download saja. Ya, kita simpan pada folder. Ya, nanti bisa kita bagikan. Nah, kalau yang linknya ini karena panjang, kita kopikan biasa ke GG, custom, diberi nama survei. Oke ya, short. Nah, kita dapat, kita kopikan. Nah, misalkan dapat satu kali lagi teks, tuliskan link Anda. Saya kasih subtitle contoh. Nah, seperti itu ya, ini saya itu cara nge-share sehingga nanti bisa dibagikan. Dan kita sudah melakukan tema. Nah, pada tema kita bisa mengubah biar tampilan atasnya itu menarik. Kita bisa juga menambahkan sesuai keinginan kita. Nah, ini ya. Nah, custom. Nah, kita bisa cari di Bing atau kita di OneDrive kita kalau memang sudah ada, atau kita upload dari komputer kita. Misalnya saya pakai ini ya, untuk yang saya jadikan sebagai tema custom. Nah, itu ya, jadinya seperti itu. Jadi kelihatan sesuai dengan yang kita buat tadi. Itu untuk tema ya. Dan kita juga bisa melihat bagaimana hasilnya. Nah, inilah hasil dari form yang kita buat. Oke. Kita juga bisa melihat view dengan secara tampilan mobil. Kita kembali lagi. Nah, ini bisa multilingual. Kita setting bahasa Indonesia misalnya. Nah, di sini ada atau ditambahkan sehingga nanti orang itu membacanya bisa pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Oke, multilingual. Feedback ini artinya untuk memberikan umpan balik. Kemudian term, syarat, kondisi. Oke, demikian untuk pembuatan form. Kemudian kita masih mau melanjutkan ya, masih ada di forum. Kita untuk yang kuis, nah pada yang kuis ini juga sama persis seperti itu. Pertama kita tuliskan judulnya kuis biologi ya, pilih satu jawaban, jawablah pertanyaan berikut. Ya, seperti biasa kita menuliskan identitas dari peserta dulu, nama ya, mirip kayat ya, wajib. Kemudian misalkan lagi kelas, kemudian kita buat satu pertanyaan. Sebutkan contoh hewan karnivora. Nah, kita bisa membuat poin
poin dari jawaban katakan 10. Kita bisa juga membuat jawabannya misalkan harimau. Kucing. Ya. Dan lain sebagainya. Ya, ini adalah jawaban-jawaban benar. Nah, kita juga bisa bila mana yang dari matematika. Oke ya. Tuliskan persamaan. Yang mudah saja lah. Kemudian kita membuat yang sederhana saja. Buatlah rumus sederhana pada materi fisika. Saja ya. Nah, kita bisa menginputkan question ya. Ya. Contoh. Misalkan S V per T ya. Kali T. V. Jadi V kalau V itu kan jarak dibagi dengan waktu ya. Nah, itu ya tadi. Nah, ini muncul gini ya. Jawabannya kemana kita klik. Nah, misalnya add answer ya. X plus ya, X ya. Tambah jawaban lain ya. Nah, X ini kan log sebagai dan lain sebagainya. Nah, kira-kira itu equation ya. Contoh-contohnya. Kemudian kita juga bisa melihat respon bila mana kita sudah membuat dan selesai. Oke, untuk yang lainnya ini sama persis seperti yang ada pada ya. Jadi kita bedanya tadi itu ada poinnya, kalau yang sana tidak ada poinnya. Dan poin ini pun bisa disesuaikan masing-masing soal. Demikian untuk penjelasan forum, baik itu yang survei maupun yang kuis. Nah, diharapkan nanti Bapak Ibu bisa untuk membuat contoh ya. Demikian untuk penjelasan forum. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.